Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang ada di channel MCM, di majelis zikir dan sholawat al-mubarak di Ratibul Kubro dan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan memberikan pengijazahan. Tidak ada tujuan apa-apa kecuali hanya ingin memperluas atau mengajak supaya kita semuanya banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dua-duanya keuntungan diperoleh bagi orang yang mau berzikir adalah keuntungannya kembali kepada dia. Yang pertama, dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pertolongan Allah insya Allah lebih dekat. Yang kedua, orang yang banyak berzikir kepada Allah, insya Allah hatinya akan lebih tenang. Nah, karena itu apalagi di kalangan para salik ya, para orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang berlatih sedikit demi sedikit untuk menghilangkan kecintaan yang sangat terhadap dunia ini, yang berusaha untuk menghindarkan sedikit demi sedikit daripada akhlak-akhlak yang tercela untuk mengganti dengan akhlak yang baik. Bagi orang-orang yang salik yang seperti ini, zikir atau orang biasa juga menyebut wirid sangat penting. Meskipun kedua-duanya beda ya. Zikir itu berasal dari bahasa Arab yang artinya ingat. Sementara wirid adalah banyak digunakan oleh orang-orang di negara kita Indonesia yang artinya mengulang-ulang. Nah, tetapi tujuan keduanya pada hakikatnya adalah sama, agar kita bisa menyatukan pikiran kita, menyatukan hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang biasa kita kenal di dalam tarekat itu, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku tunggu, yang merupakan tujuanku, dan Engkau ya Allah adalah akhir daripada semua laku kita semuanya, lakuku. Nah, ini berkaitan dengan ini memang kita harus memperbanyak. Kalau saya sendiri menganjurkan kita harus mempunyai zikir atau wirid khusus dalam keseharian kita. Karena di dalam yang umum di dalam masyarakat kita, maksudnya bukan masyarakat umum tapi masyarakat pecinta-pecinta suluk, adalah mantarokal wirda fawakirtu, bahwa siapa yang sering sekali meninggalkan wirid maka dia derajatnya turun hampir sama dengan kera, kan gitu. Karena perbedaan antara kera dan manusia adalah di satunya itu, di keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di zikirnya itu. Karena itu sekali lagi hari ini kita ingin mengajak Anda semuanya untuk mengambil waktu. Silakan waktunya Anda semua yang bisa membagi untuk bisa memberikan sedikit waktu yang dikhususkan untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir dan untuk wirid bagi kita. Nah, kali ini saya ingin memberikan atau mengajak kita semuanya untuk melanggengkan salah satu wirid yang para kiai biasa menyebutnya. Ada yang menyebut sholawat Jibril, ada yang menyebut sholawat rahmah, ada yang menyebut sholawat gembolan. Bagi Khalil Bisri menyebutnya sholawat gembolan. Ada yang menyebutnya sholawat rahmah dan sholawat mubarak. Guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi menyebut dua kata tersebut, sholawat mubarak, ya sholawat rahmah, ya itu sholawat Jibril. Nah, kemudian beberapa di antara tokoh-tokoh penting kita, aulia-aulia tinggi kita seperti Al-Alim Al-Alamah Abah Guru Sekumpul, beliau ngendiko bahwa ada dua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu jalan tauhid, zikir tauhid. Yang kedua jalan sholawat.
Kedua-duanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya jalan sholawat lebih cepat. Kenapa? Karena sasaran sholawat jelas kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika zikir, maka tujuannya semakin luas, menjadi luas, sehingga orang-orang ada yang cepat sampai, ada yang kesasar juga, ada dan sebagainya. Maksudnya kesasar bukan terus tidak sampai tujuan, tapi ada yang sampai ke jadab dan sebagainya. Tapi ketika sholawat, Pak, insya Allah tidak. Saudara-saudara, hari ini saya menganjurkan untuk kita semuanya bisa melanggengkan zikir sholawat Jibril atau sholawat Mubarak ini minimal satu hari 1000 kali dalam satu hari. Waktunya terserah Anda, karena saya mendapatkan amalan ini dari 3 kiai. Yang pertama, guru kita Sayyidina Al-Habib Maulana Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dalam silsilah Thariqat Sadiliyah. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkannya dari Al-Habib Abdurrahman bin Faqih. Tapi beliau ini sholawat Jibrilnya apa ya? Ada lakonnya, beda, tidak 1000 kali, tetapi salah satunya adalah 1000 kali. Kemudian yang ketiga, saya juga mendapatkannya dari 2 orang kiai yang dua-duanya sama dari satu sumber, yaitu Mbah Kiai Mahrus Ali Lirboyo, yaitu dari Mbah Kiai Khalil Bisri yang tadi menyebutkan sholawat gembolan, dan yang kedua dari Mbah Kiai Anwar Mansur. Kedua-duanya sama dari satu sumber, yaitu dari Mbah Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Yang ini sama-sama menganjurkan untuk kita memperbanyak sholawat Jibril. Dan sholawat yang saya anjurkan di sini, kenapa saya berani menganjurkan? Karena saya sudah mengamalkan ini lebih dari 7 tahun, Pak, insya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kelanggengan terhadap saya dalam menjaga amalan ini. Karena saya sudah lebih dari 7 tahun, maka saya juga berani menganjurkan. Mari kita sama-sama untuk bisa membaca sholawat Jibril ini, dijadikan wirid, dijadikan zikir harian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dekat dengan kita dengan perantaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaifiatnya, kaifiat dari sholawat Mubarak yang akan kita atau sholawat Jibril ini, yang pertama adalah dimulai dengan membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Quran surat Al-Ahzab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama ini, bahwa ini adalah dasar dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat dan memperbaiki membaca sholawat dengan setakdim-takdimnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah membaca ayat itu, yang kedua kita baca labbaik Allahumma wa sa'daik. Ya Allah, saya dengar dan saya patuhi ajakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak sholawat kepada nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Labbaik Allahumma wa sa'daik. Setelah sudah, kemudian salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang terakhir ditutup dengan salam kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu generasi para soleh-soleh dari semenjak Kanjeng Nabi sampai sekarang ini. Guru-guru kita termasuk yang mengijazahkan sholawat Mubarak, sholawat Jibril ini kepada kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Baru kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali
dalam satu hari. Yang terbaik tentu saja satu waktu, satu dudukan. Kalau saya biasanya ketika waktu yang paling umum kita pakai adalah sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak memakai ini juga boleh. Terserah kita, karena keadaan Anda semuanya berbeda-beda dan Anda sendiri yang tahu slow-slownya keadaan panjenengan. Misalnya bisa juga di setiap sholat ditambahi 200, zuhur 200, maghrib asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200. Setelah itu kemudian yang terakhir dikunci dengan doa bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya. Ini saja yang dipakai. Ya Allah, Allahumma ya Allah bijahi nabiyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Sesudah itu monggo panjenengan meminta dengan bahasa panjenengan sendiri, bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda monggo, bahasa Minang monggo, setelah 1000 kali ini. Insya Allah apabila kita melanggengkan sholawat ini, sholawat Jibril ini, sholawat Mubarak ini, mudah-mudahan keadaan kita menjadi lebih baik, baik urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat kita. Sekali lagi ya, urutannya, kaifiatnya zikir ini, sholawat Mubarak adalah komplitnya seperti ini ya. Monggo bisa dicatat dari awal, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma wa sa'daik. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya sampai 1000 kali. Monggo saya ijazahkan sholawat Jibril, sholawat Mubarakah ini sesuai yang diijazahkan oleh para guru-guru saya tadi yang saya sebutkan di awal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan yang sama seperti yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan kita juga semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat, sedekat-dekat umatku di yaumul kiamat adalah orang yang dekat, yang paling banyak membaca selawat kepada beliau. Dan satu lagi, Abah Guru Sekumpul yang tadi ngendiko bahwa beliau menjamin bagi orang-orang yang setiap hari bisa melanggengkan sholawat 1000 kali, maka beliau menganggapnya sebagai anak angkat di dalam agama. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajastukum, ya, ajastukum tadi yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Silahkan yang ingin menjadikan ini sebagai wirid dan zikir harian, silakan bilang qabiltu. Tulis di komentar, Pak. Ya, nanti bisa tulis di komentar di bawah ini ajastukum. Silakan Anda nanti menyebut qabiltu, dan nanti secara otomatis mudah-mudahan kita akan bersama-sama dengan saya dan juga guru-guru saya yang tadi mengijazahkan sholawat Jibril atau sholawat Mubarakah ini. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.